Satu orang tewas akibat tawuran antar remaja di kawasan Kebon Jahe, Gambir, Jakarta. Akhir pekan, lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat padat. Klinik di Surabaya diserbu SBMPTN untuk melakukan rapid test. Halo, selamat malam pemirsa. Protes bantuan sosial kembali terjadi di Kabupaten Bungo, Jambi. Sementara provokator demo anarkis di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditangkap polisi. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Tawuran antar remaja di kawasan Kebon Jahe, Gambir, Jakarta Pusat dini hari tadi menelan korban jiwa. Seorang remaja tewas akibat terkena senjata tajam. Warga desa Bedaro, Kabupaten Bungo, Jambi berunjuk rasa di kantor desa atau Rio Bedaro. Masa yang didominasi ibu rumah tangga itu menuntut kepala desa membagikan bantuan sosial secara merata. Polisi menangkap salah seorang provokator aksi demo anarkistis warga desa Mompang Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait penyaluran bantuan langsung tunai. Pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di sebuah gubuk di tengah persawahan. Magrifat akhirnya diringkus polisi saat bersembunyi di sebuah gubuk di tengah persawahan di desa Huta Bargot, Mandailing, Natal, Sumatera Utara sore tadi. MG ditangkap bersama seorang warga lain bernama Arifin yang diduga sebagai provokator aksi anarkistis warga. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap para pelaku lain, termasuk dalang sebenarnya aksi anarkistis warga saat demo penyaluran bantuan langsung tunai Senin lalu. Dengan tertangkapnya Magrifat dan Arifin, total warga yang telah diamankan polisi berjumlah 13 orang. Polisi juga masih memburu 4 provokator lain termasuk Awaludin yang telah ditetapkan sebagai DPO. Sebelumnya pemirsa, unjuk rasa pembagian BLT Rp600.000 di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berujung anarkistis. Selain membakar mobil warga, massa yang anarkis juga membakar mobil dinas Wakapolres Mandailing, Natal. Pembakar mobil penyanyi dangdut Via Valen sempat mengancam bila keinginannya bertemu Via Valen tidak terpenuhi. Sementara itu Via Valen dan keluarga khawatir atas keselamatan mereka setelah kejadian itu. Seorang wanita di Medan, Sumatera Utara gerebek suaminya yang sedang bersama selingkuhannya di kamar hotel. Sementara di Jeneponto, suami menembak istri dan selingkuhannya yang tertangkap basah berselingkuh di kamar rumah. Klinik di Surabaya diserbu peserta seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri untuk rapid test. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, jelang pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer, klinik di Surabaya, Jawa Timur diserbu peserta seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri untuk melakukan rapid test. Pemerintah Kota Surabaya mengharuskan semua peserta melampirkan surat non-reaktif COVID-19 sebagai syarat mengikuti ujian. Tidak hanya di Surabaya, pemirsa, calon mahasiswa yang akan mengikuti SBMPTN di Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara harus mengikuti rapid test. Surat keterangan bebas COVID-19 atau rapid test merupakan salah satu syarat calon mahasiswa untuk bisa mengikuti SBMPTN. Ratusan santri dari Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jawa Timur diberangkatkan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Tiba di pesantren, para santri akan menjalani karantina selama 14 hari. Warga negara Suriah yang menggelar yoga massal di masa pandemi COVID-19 akhirnya dideportasi pihak imigrasi Denpasar, Bali. Sebelumnya pada 18 Juni lalu, WNA itu menyelenggarakan yoga massal dengan jumlah peserta lebih dari 60 orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah akan memperbolehkan sekolah di zona hijau memulai pembelajaran tatap muka namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara penambahan kasus positif baru hari ini mencapai 1.447 dan terbanyak dari Jawa Timur. Pemirsa, hingga malam hari kepadatan di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat masih terjadi. Selengkapnya kami hadirkan di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, hingga malam hari kepadatan di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat masih terjadi. Kemacetan terjadi selepas exit Tol Ciawi hingga Simpang Pasir Muncang. Situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat sejak sore hari. Kendaraan didominasi
mobil dari arah Jakarta maupun Ciawi Sukabumi. Prediksi arus balik dari arah Puncak menuju ke Jakarta diperkirakan akan terjadi esok hari. Sejumlah antisipasi kepadatan pun telah disiapkan mulai dari penerapan sistem satu arah, pengerahan 100 personil di titik rawan kemacetan, serta pemetaan simpul kemacetan. Kepadatan kendaraan juga terjadi di Simpang Gadok mulai dari kilometer 45 tol Jagorawi mengarah Puncak pada siang tadi. Titik kepadatan berada di Simpang Pasir Muncang, Megamendung, Pasar Cisarua hingga Simpang Safari. Rekayasa lalu lintas oleh polisi terpaksa dilakukan untuk melancarkan kendaraan menuju Puncak dan sekitarnya. Pemirsa, puluhan bus pariwisata dari luar kota konvoi ke kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat untuk mensosialisasikan penerapan new normal di lokasi wisata. Sementara itu tempat wisata tetap melarang masuknya anak-anak dan lansia. Sementara itu pemirsa, di kawasan wisata Taman Safari hari ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai wilayah untuk berlibur. Satu persatu kendaraan serta pengunjung diperiksa petugas sebelum memasuki lokasi wisata. Kawasan wisata Bromo, Jawa Timur dan Telaga Sunyi di Solok, Sumatera Barat dibuka kembali dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Sementara Pantai Kuta Bali masih tertutup bagi wisatawan. Kementerian Sosial akan memperpanjang bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 hingga bulan Desember mendatang. Anggaran dikucurkan sebesar 104 triliun rupiah. Akhir Juni ini pemirsa, seharusnya program bantuan sosial tunai berakhir, tetapi bantuan untuk masyarakat terdampak COVID-19 akan diperpanjang hingga bulan Desember. Dana 104 triliun rupiah akan dikucurkan bagi program ini. 65 triliun rupiah diantaranya telah terrealisasi. Pada bulan Maret hingga Juni, setiap kepala keluarga mendapat bantuan uang Rp600.000 per bulan. Tetapi pada 6 bulan mendatang, setiap kepala keluarga hanya mendapat Rp300.000 dengan alasan sudah memasuki masa transisi new normal dan roda ekonomi sudah mulai berjalan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Satpam perumahan di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi setelah mencabuli anak kecil. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, 2 pegawai kedai kopi pelaku pelecehan seksual yang viral di media sosial mengakui hanya iseng. Salah satu pelaku bahkan mengaku kenal dan menyukai korban. Seorang satpam perumahan di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi karena mencabuli 4 anak kecil. Pelaku mengiming-imingi korban untuk datang ke rumah kontrakan dengan bermain PlayStation. Pernikahan identik dengan rasa cinta dan kasih sayang. Namun di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur, terdapat aksi kawin tangkap yang meresahkan, terutama bagi kaum perempuan. Aksi kawin tangkap viral di media sosial. Terkait kawin tangkap yang viral di media sosial, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Kapolres Sumba Barat AKBP Khairul Saleh dan pemerhati budaya Sumba Frans Worahebi dalam program iNews sore tadi. Seorang remaja tega menganiaya bibinya karena menyetujui keinginan ibunya untuk menikah lagi setelah bercerai dengan sang ayah. Akibatnya korban terluka parah di bagian tangan dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Pemirsa, informasi pilihan iNews Malam akan hadir setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, tawuran antar remaja di kawasan Kebon Jahe Gambir, Jakarta Pusat dini hari tadi menelan korban jiwa. Seorang remaja tewas akibat terkena senjata tajam. Warga desa Bedaro, Kabupaten Bungo Jambi berunjuk rasa di kantor desa. Masa yang didominasi ibu rumah tangga itu menuntut agar kepala desa membagikan bantuan sosial secara merata. Pembakar mobil pedangdut Via Valen sempat mengancam bila keinginannya bertemu Via Valen tidak terpenuhi. Sementara itu Via Valen dan keluarga khawatir atas keselamatan mereka setelah kejadian itu. Seorang wanita di Medan, Sumatera Utara menggerebek suaminya yang sedang bersama selingkuhannya di kamar hotel. Sementara di Jeneponto, suami menembak istri dan selingkuhannya yang berada di kamarnya karena tertangkap basah berselingkuh.
Hujan deras memicu banjir dan tanah longsor di Jepang. Kami hadirkan informasi selengkapnya di segmen mancanegara usai jeda berikut. Pemirsa, seorang pria tewas akibat serangan ikan hiu di Fraser Island, Australia. Pria tersebut sedang menyelam saat serangan terjadi. Pria yang berusia sekitar 20 tahunan ini diserang hiu saat sedang menyelam di sekitar Indian Head yang merupakan objek wisata favorit Pulau Fraser. Polisi setempat mengatakan korban mengalami luka parah di kaki. Dokter dan perawat sempat menanganinya di lokasi sebelum para medis tiba untuk mengevakuasi ke rumah sakit. Namun korban tewas di lokasi akibat luka parah dan kehabisan darah. Polisi tidak menyebutkan jenis hiu yang menyerang korban. Ini merupakan kasus kematian keempat akibat serangan hiu di Australia sepanjang tahun ini. Pemirsa, sekitar 75.000 orang diperintahkan mengungsi di wilayah Jepang bagian barat setelah terjadi hujan deras yang memicu banjir dan tanah longsor. Beberapa orang dilaporkan terjebak dan 13 orang lainnya hilang akibat bencana alam ini. Ratusan warga Amerika Serikat memadati pantai di Orange County usai pantai-pantai dijadwalkan tutup akhir pekan waktu setempat nanti. Keramaian juga terlihat di pantai wilayah New York, tepatnya di Point Lookout. Leroy Sané resmi berseragam Bayern Munchen untuk 5 tahun ke depan. Winger asal Jerman itu didapat Bayern dari Manchester City dengan nilai transfer 795 miliar rupiah. Pemirsa, informasi ini menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya, Mirva Suri, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.